juga Dr. Alfinsya. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat datang Dr. Alfinsya Pramono. Ini Dr. Alfinsya ini alumni dari SMAK 5 loh. Untuk anak-anak kelas 12 dan untuk kita semua saat ini Dr. Alfinsya ini live dari Amerika. Ya kan tadi dokternya sudah kasih tahu kalau perbedaan waktu Indonesia dan Amerika itu 12 jam. Kalau di Indonesia sekarang pukul 7.45, di Amerika itu pukul 7.40. Benar ya, Dok ya? Malam betul tapi sekali. Ya. Betul sekali, Bu Rahma. Ya, oke. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi pertama dengan tema peduli pada sesama membuka peluang inovasi yang akan dibawakan oleh Dr. Alfinsya A. Pramono. Ini menarik ya, Dok. Ada 2 master ya, Dok, yang sudah diambil. Ya. Kalau yang saya lihat nih ada MSCTS gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya kan guru bahasa Indonesia. Ada master dalam ilmu klinis dan translasi. Betul ya, Dok? Betul sekali, Bu. Satu lagi itu master di bidang farmasi dengan bidang penemuan dan pengembangan obat. Ya, Dok ya. Nah, untuk profil Dr. Alfinsya ini udah banyak, udah nggak bisa terkatakan lagi ya, Dok. Ini saya membaca profilnya ini luar biasa sekali. Ya, pengalamannya itu dari 2015 sampai sekarang itu Research Center of Medical Genetics ya, Faculty of Medicine di Unpad. Kemudian juga pernah menjadi medical doctor di RSUD Cibabat, Kota Cimahi di 2017 sampai 2018 di RSUD Kabupaten Sorong, Papua Barat, Indonesia. Nah, untuk pendidikannya sendiri nanti boleh deh Dr. Alvin sendiri yang cerita ya, Dok ya. Boleh. Pendidikan untuk scientific publication-nya juga banyak. Kemudian organisasi yang diikuti di sini ada Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Dr. Alvin itu pernah menjadi Presiden of Permias tahun 2020, Juli 2020 sampai Juli 2021. Jadi masih sebenarnya, Bu Rahma. Ya, baik, Dok. Oke, kemudian masih sepertinya Bu Rahma nge-lag nih ya. Sepertinya Bu Rahma ini nge-lag. Kayaknya nge-freeze ya, Bu Riona. Ya, nge-freeze. Jadi boleh langsung Dr. Alvin, boleh langsung mengambil alih. Silakan. Saya persilakan langsung loh. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan juga sebagai cadangan. Bu Rahma? Ya. Oke. Baik. Selamat pagi semuanya, adik-adikku. Saya senang sekali boleh diundang ke SMAK 5. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Boan selaku Kepala Sekolah, lalu Bapak Ibu Guru Panitia. Ini nostalgia ya, saya meninggalkan SMAK 5 10 tahun yang lalu, tahun 2011, sekarang sudah 2021. Nggak kerasa keenakan sekolah, keenakan kerja, tahu-tahu gelar saya udah lebih panjang daripada nama saya, teman-teman. Dulu saya senang banget, saya hari ini masih ketemu wali kelas saya, Pak Mangatur. Dulu dari saya kelas 10 sampai saya lulus dari SMAK 5, guru matematika saya kalau ditanya siapa, cuma Pak Mangatur, teman-teman. Nggak ada yang lain, cuma Pak Mangatur. Kebetulan aja memang setiap kali pembagian kelas dapatnya Pak Mangatur. Gitu ya Pak ya? Ada Memel, ada Bu Rama, dan Bapak Ibu guru lainnya. Mungkin ada juga, mungkin beberapa saya masih tidak kenal karena mungkin dulu bergabung di SMAK 5 setelah saya lulus. Tapi hari ini saya dikasih tugas sama Pak Boan, sama Bu Emma untuk bisa sharing mengenai bagaimana sih leader gitu ya. Karena SMAK 5 itu dari dulu SMAK 5 berdiri
selalu ciri khasnya adalah leader, dan leader, gitu ya. Jadi kita ngobrol lah. Saya di sini bukan untuk mengajari. Kebetulan saya lulus 10 tahun lebih cepat dari teman-teman semua. Jadi kita saling sharing deh hari ini di sini, gitu ya. Oke, saya share screen. Apakah sudah bisa dilihat full screen dari saya? Kalau sudah, boleh dikasih mungkin thumbs up gitu. Sebentar ya. Bisa? Masih belum terlihat. Belum terlihat? Sebentar ya. Masih loading dari saya. Mungkin servernya agak berat karena peserta Zoom-nya lumayan banyak. Oke. Bisa didengar? Bisa dilihat? Belum? Belum, Dok. Alright, sebentar ya. Cek dulu nih. Oke. Kendala jarak dan waktu, Dok. Kayaknya gitu, slide-nya masih di jalan. Saya lanjutin deh perkenalan diri saya deh. Tadi Bu Rahma minta disebutkan mengenai pendidikan. Jadi, iya, silakan. Adik-adik semua, ini adik-adik saya semua. Saya adalah produk asli Galur Murni, ya kan anak-anak IPA sama IPS ya, pasti jelas nih bahasanya. Galur Murni dari Penabur Kelapa Gading, ya. TKK 6, SDK 6, SMPK 4, SMAK 5. Puas tuh di Kelapa Gading, ya. Dari TKB sampai lulus SMA. Saya lulus dari SMAK 5 waktu itu sebagai salah satu lulusan terbaik. Saya waktu itu kita Sepertinya Dokter Alvinsia ini ya keluar dari Zoom ya, Bu Rahma. Iya, betul Bu Riona. Okay. Sepertinya jaringan Dokter Alvin tidak bagus. Dan nanti ku lemparkan apa susu sana. Bisa ada yang jemput? Iya Pak, sedang ditanya Pak Mangatur sebentar. Pak Mangatur yang jemput Pak. Minta tolong untuk ke teman-teman semua, anak-anak kelas 12, boleh dong di open cam ya. Di open kameranya. Di sini yang baru open cam, baru Glory, Winfried, Kenisa, Melvin, Samantha, Jonathan, Henry, Richard. Kita semua di sini ada 196 orang ya. Jadi bolehlah ya. Di open lah camnya. Biar kita bisa saling menatap ya. Tawa Henry. Nih masih banyak yang off cam-nya nih. Amadeus, Brandon, Arik, Laureta, Kevin, Fiori, Angeline, Brian, Griseldis, Richie. Nih banyak nih sampai ada 6 layar di saya ya.
cukup banyak yang tidak on cam ya. Cukup banyak yang tidak on cam. Kita punya waktu di sini terbatas. Jadi bolehlah kita open cam ya. Sambil menunggu Dr. Alvin. Ini saya masih hubungi. Oke. Ikutin YouTube juga. Dr. Alvinsyah sedang on the way balik ya, udah diberitahu di sini. Jadi kita menunggu ya, beliau akan masuk lagi ke ruang Zoom ya. Baik, Bu Riona. Ya, Bu Marahma. Yang namanya hanya titik ini siapa ya? Boleh di-rename kah? Ini cuma tanda titik namanya. Boleh di-rename siapa ini? Sekali lagi untuk anak-anak kelas 12, silakan merename namanya ya. Dan diharapkan semua sudah membuka kamera. Yuk. Oke, Bu Rahma, Dr. Alvinsyahnya Baik, sudah ya kembali. Bu Riona, terima kasih. Baik, untuk kita semua yang ada di Zoom ini, Dr. Alvinsyahnya sudah kembali terhubung. Silakan untuk Dr. Alvinsyah. Oke, melanjutkan balik lagi. Kembali. Oke, balik lagi. Tadi Bu Rahma yang freeze, sekarang saya yang freeze. Nggak apa-apa. Tadi saya sampai di bahwa kita harus mengamankan teman-teman kita yang jumlahnya 8.600. Dan teman-teman tahu setelah setahun lebih COVID berjalan, jumlah mahasiswa Indonesia kita yang kena COVID di US itu cuma 12 orang. 13 orang sama yang minggu lalu baru kena. Jadi Tuhan begitu baik memberikan kita kepercayaan, memberikan kita kemampuan untuk berpikir, tapi otak dan kemampuan dan kepintaran Tuhan berikan itu harus bisa kita gunakan untuk kebaikan bersama. Gitu ya. Hari ini saya dikasih tugas dan selain itu teman-teman jangan dikira bahwa saya hanya mementingkan organisasi dan memimpin. Tetapi tujuan saya dikirim ke Amerika Serikat adalah untuk saya bisa belajar dan mengaplikasikan ilmu dengan baik. Oleh sebab itu, saya lulus dari Rutgers bulan Desember lalu. Saya sidang terbuka. Waktu itu, puji Tuhan Pak Mangatur hadir waktu itu ya. Dalam sidang terbuka saya, dan secara resmi diumumkan oleh Rutgers bahwa IPK saya di Rutgers lulus sempurna 4,0/4,0 gitu. Jadi itu sebuah pencapaian yang ternyata Tuhan begitu baik, tidak hanya memberikan saya leadership, kemampuan untuk leadership, tapi juga kemampuan untuk bisa menyelesaikan tugas
dan bisa meneliti dengan baik, karena terbukti hari ini saya sudah bisa mengeluarkan artikel publikasi ilmiah di berbagai jurnal, dan juga selama setahun saya di Amerika ini ada satu pencapaian yang diakui oleh pihak kampus saya bahwa tidak ada mahasiswa S2 yang bisa mengeluarkan paten. Jadi saya mendapatkan sebuah paten dari selama saya berada di Amerika. Nah, sekarang saya akan share dengan teman-teman. Oke, bisa dilihat warnanya merah. Kasih thumbs up kalau udah bisa lihat. Oke. Sudah bisa muncul di layar? Bisa dok. Kita lanjut ya. Gitu. Ya ini tadi sedikit perkenalan. Terus, nah, saya akan bicara hari ini mengenai bagaimana kondisi di Indonesia dan bagaimana COVID itu ternyata jadi masalah bersama. Bagaimana seorang leader harus bersikap di sini dan bagaimana case tadi. Kita belajar diskusi kasus sedikit dari pengalaman saya. Oke. Kalau kalian lihat berita yang saya tampilin ini, apa yang ada dalam benak kalian, boleh dong ditulis di kolom chat apa yang kalian pikirkan. 1 menit aja saya kasih waktu. Ditulis di kolom chat, nanti kita sedikit bahas bersama. Kenapa saya munculin ini? Sekali lagi karena saya di sini sebagai seorang leader, kita harus bisa peka sama lingkungan kita. Lihat di lingkungan kita ada apa, ada masalah apa. Ya, nggak gampang teman-teman untuk bisa peka. Saya kalau mau ngikutin kemauan saya hanya sebagai seorang dokter, maka dalam kepala saya hanya berpikir ada orang sakit, obatin, sembuh, selesai. Tetapi selama saya mendapatkan pengalaman di Amerika, ternyata saya nggak cukup hanya sekedar ngomongin masalah orang sakit diobatin sembuh. Ya, manusia itu kompleks teman-teman, adik-adikku. Manusia itu kompleks. Jadi saya juga ternyata sebagai seorang dokter, saya belajar ekonomi, saya belajar politik, saya mendalami komunikasi, saya mendalami berbagai macam ilmu yang tidak saya dapatkan di kampus. Saya belajar itu dari orang-orang yang sudah lebih senior daripada saya dan mendrill saya dan mementor saya sampai saya bisa tampil di depan kalian seperti hari ini. Coba kita lihat di dalam chat. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Oke, ada yang bilang, sebut ya, ini Brian William. Dampak COVID sangat luas di berbagai bidang. Ya, message dan leadership tidak jelas di satu arahan. Betul, betul sekali. Ada lagi yang lain yang mau nulis? Coba. Ada lagi? Saya tunggu nih 1 menit. Good, Brian. Ini hebat. Ini bagus sekali. Betul. Kamu bisa menarik kesimpulan dari semua ini. Ada lagi? Ayo, kalau leader harus aktif gitu. Karena setahu saya SMAK 5 mencetak leader yang berani untuk bicara dan membaca situasi dengan baik. Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Nanti sambil berjalan, silakan kalau ada yang mau ditanya, aja ya, ditulis ya. Nah, betul sekali yang dibilang Brian. Jadi memang COVID itu adalah sebuah permasalahan yang sifatnya multidimensi. Ya, ini mengganggu politik, mengganggu ekonomi, kebayang nggak? Sosiokultural dan regional. Ini bukan masalah anak IPA doang, tapi ini juga masalah anak SOS. Ini bukan cuma masalah dokter, ini masalah orang-orang politik, ini juga masalah orang ekonomi, ini juga masalah orang dari lintas bidang gitu ya. Banyak sekali yang terlibat dalam hal COVID ini. Nah, saya kasih contoh, ini saya ambil data ya. Ternyata dari sebuah studi yang dikeluarkan oleh Belin dan De Mayo, dia bilang bahwa ternyata politik ini berpengaruh dalam demokrasi. COVID berpengaruh dalam demokrasi dan politik. Ada ketidaksetaraan, ada banyak hoax yang beredar, ada popular dissatisfaction. Akibatnya apa? Muncul sentimen-sentimen atau hal-hal yang menyebabkan orang jadi malas berpartisipasi dalam bermasyarakat. Coba bayangkan. Sebuah studi menggambarkan bahwa pemilu di Prancis itu jumlah votersnya itu kurang dari 50% populasi negaranya. Bagaimana kalian pikirkan bahwa sebuah isu kesehatan seperti COVID bisa mengganggu jalannya sebuah negara? Bayangkan itu. Yang penting juga, nah, di sini muncul. Makanya orang tuh mikir kedaulatan negara bisa terganggu hanya karena COVID, teman-teman. Sekarang kita bicara economic impact. Kita bisa lihat, mungkin teman-teman ada yang sudah mulai punya usaha. Dulu memang teman-teman saya waktu kelas 12 ada yang mulai tuh bikin kue, jualan sepatu, jualan baju, ya. Dulu memang udah dimulai tuh dulu dari sejak kelas 12. Teman-teman tuh udah mulai mikirin, nanti gue kuliahnya mau kuliah bisnis karena gue mau ngelanjutin usaha papi gue, mau ngelanjutin usaha mami gue, keluarga gue punya usaha, gue mau lanjutin. Yes, tapi sekarang dengan adanya COVID, teman-teman bayangkan, usaha apa yang terdampak dan usaha apa yang akan menjadi potential winners di kemudian hari.
Kalau kalian salah memprediksi, maka terganggu juga cash flow, terganggu juga kehidupan keluarga, tidak hanya kehidupan bisnis, tapi juga kehidupan keluarga dan banyak orang gitu. Kalian bisa lihat yang mana yang potential losers, mana yang potential winners. Kalian pikirkan sendiri. Berikutnya, ternyata juga menimbulkan adanya penurunan jam kerja. Ya, kalau orang dulu bisa kerja 8 jam, dari jam 8 sampai jam 9, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu kan 9 jam, tapi ada waktu istirahat sejam, jadi hitungannya tetap 8 jam kerja. Sekarang apa? Banyak orang nggak bisa kerja, ya, waktu kerja berkurang. Teman-teman tahu nggak, di Amerika, itu waktu payment itu dihitung berdasarkan lamanya jam kerja per hari. Kalau dulu orang kerja dalam sehari dihitungnya 9 jam, maka dalam sehari itu, taruhlah kata, kalau dia kerja level biasa, maksudnya kayak yang mungkin pesuruh atau cleaning service, itu dihargai kurang lebih $15 per jam. Dikali 8 jam, berarti sehari dia bisa dapat $120. Sekarang dengan adanya COVID, udah mereka di lay off, mereka nggak bisa kerja, yang ada yang tersisa berapa? Misalnya mungkin cuma 50% dari jumlah karyawan. Dari yang harusnya sehari bisa kerja 9 jam, mungkin mereka di-reduce jadi mungkin cuma 4 jam per hari mungkin. Kebayang nggak? Orang yang biasa pulang buat keluarganya bawa uang $120, gara-gara COVID mereka harus kerja sehari itu pulang cuma bawa $60. Kebayang nggak, ada suami atau istri yang harus dibiayai, ada anak yang harus dikasih makan. Kebayang nggak teman-teman hal-hal seperti itu, gitu. Ya, ini saya mau memberikan gambaran pada teman-teman bahwa ternyata masalah di luar kita tuh luas sekali. Belum lagi kalau yang pada punya usaha, lihat impact on small medium enterprises. Ya, ini datanya sangat mantap, saya dapetin dari Committee for the Coordination of Statistical Activities. Ini satu badan di bawah UN yang mengeluarkan studi ini, gitu ya. Kebayang nih, dokter sekarang harus ngomongin SMI. Nah, padahal dulu di IPA nggak ada tuh pelajaran ekonomi. Tapi mau nggak mau saya harus baca dan mengerti semua hal ini untuk bisa memberikan treatment sesuai dengan bidang kita masing-masing, gitu ya. Kalian lihat, ini ada banyak sekali. Ternyata hampir di semua negara terjadi penurunan 40% job. Ya, kebayang nggak gimana itu jadi masalah? Mungkin ada orang tua kalian yang juga terdampak usahanya, atau ada orang tua kalian yang kantornya terdampak, kita juga harus bisa merasakan hal itu, gitu. Ya, oke. Belum lagi poverty. Lihat, ini mau ngasih tahu gini, target dari UN, target dari Sustainable Development Goal, harusnya jumlah orang yang berpenghasilan kurang dari $1 per hari pada tahun 2021 itu harusnya yang warna abu-abu. Jumlahnya sekitar 580 juta. Tapi karena adanya COVID, teman-teman, maka di tahun 2021 ini diprediksi jumlah orang yang masuk ke dalam kategori miskin itu ada di angka 680 juta sampai dengan 720 juta orang. Bayangkan, harusnya turun malah jadi meningkat dan melonjak tinggi. Bayangkan, teman-teman, ya. Gitu. Dan yang paling parah terjadi di wilayah Sub-Saharan Afrika, South Asia. Kita masuk dalam area harusnya Southeast Asia, berarti kita masuk di yang warna kuning, East Asian Pacific. Gitu ya. Oke. Nah, conclusion saya dari part yang pertama. WHO mengumumkan COVID sebagai pandemi global. Saat ini kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Dan sekali lagi untuk hal ini kita harus bersatu untuk melawan melawan permasalahan keamanan kesehatan global ini dengan memberikan impact mulai dari level lokal, nasional, regional maupun global. Nggak usah bicara yang nasional, regional, global. Minimal bicara buat diri kita sendiri. Mampukah kita memimpin diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita? Bangun tidur aja kamu udah dihadapin sama masalah, teman-teman. Saya hari ini, waduh, ulangan jam ke-0. Baru sekarang mungkin merasakan ulangan jam ke-0. Silakan tanya dengan guru-guru kalian. Saya masuk SMAK 5 tahun 2008, lulus tahun 2011. Setiap hari saya ulangan jam ke-0 pada saat itu. Silakan tanya ke guru-guru kalian yang dulu ngajar saya. Kita ulangan dari saya kelas 10 sampai saya lulus kelas 12. Ulangan itu di jam ke-0 tiap hari deh. Oke,
Perlukah leader? Pertanyaan saya, perlukah leader? Kalau perlu, saya minta waktu 1 menit atau 2 menit ini, silakan kalian tulis di kolom chat, ya. Perlukah, what is a leader, dan karakteristik apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang leader? Saya minta waktunya 2 menit, nanti saya akan bacain jawabannya. Yuk, 2 menit dari sekarang. Yuk, ditunggu jawabannya 2 menit dari sekarang, teman-teman. Ya, udah mulai masuk nih. Ayo, saya tunggu. Masih 1 menit lagi. Yuk, yang lain. Yang lain, ayo. Oke. Yuk, lagi. Yang lain. Good, good. Lagi, lagi. Oke. Lanjut, lanjut. Oke. Lagi, ayo. 1 menit lagi. Ini tulis di chat box Di kok chat box. di private ya? Boleh di private, silakan. Oke. Udah ya, 2 menit nih. Saya mulai bacain ya. Winfried bilang integrity. Brian bilang speaking skills, confidence, ego, tidak terlalu dikit, tidak terlalu banyak, mau mengambil responsibility, dan blame kalau disalahin ya. Angeline bilang humble ya. Oh, ada 2 Angeline nih. Angeline yang satunya bilang humble, Angeline yang satunya lagi bilang active and caring. Terus Margareta bilang take responsibilities for the decision ya. Gabriela bilang berwibawa. Francis, a leader is someone who can understand a step ahead of the others. Someone who never guides, who never leaves others behind. Henry, efektif, mampu berkomunikasi dengan baik, memotivasi teammate, menghandle dan membagikan responsibility dengan baik. Glory, leader adalah pemimpin yang berani ambil keputusan kritis demi kepentingan bersama. Dalam prosesnya dibutuhkan leader berani bertanggung jawab dan bisa dipercaya serta bisa berkomunikasi. Oke. Menyatukan orang, mengeluarkan sepenuhnya orang, dapat menyatukan orang dan mengeluarkan pendapat sepenuhnya anggota dari orang tersebut. Rachel Bijinin, can get out of their comfort zone, bener banget ya. Saya udah merasakan tuh get out of comfort zone, ya. Who have skill, charisma, sense of family and service, steer other people and support them towards a common goal. Bener banget ya. Oke, alright. Saya lanjut ya. Ini Outredian ya. Certainty on their decision and being able to focus not only for themselves but for others too. Benar. Oke, lanjut ya. Oke, apa yang kalian tulis itu semuanya benar, nggak ada yang salah, dan saya bangga banget dengan jawaban-jawaban dari kalian. Jadi, props for teman-teman kelas 12. Yay. Keren banget pemikirannya. Saya sebenarnya nggak punya kriteria leader yang benar ya. Tetapi saya, karena saya seorang dokter, patokan saya dokter dari WHO aja deh, sama dari ID, Ikatan Dokter Indonesia ya. Jadi, dulu, tahun 90-an, WHO tuh pernah mengeluarkan kualitas dokter tuh apa aja gitu ya. 5. Gitu. Oke? Tetapi, oleh ID, direvisi menjadi 7, ditambahin 2. Kita lihat ya bedanya. Care provider. Harus, ini yang kita hari ini lagi belajar. Kita mau care sama orang. Dan setelah kita care sama orang, kita harus belajar untuk bikin decision. Dari bikin decision, kita belajar untuk mengkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena kita tuh dituntut jadi leader. Teman-teman tahu, pada saat saya ada di Papua, dulu dosen saya, waktu dia udah jadi dokter dari tahun 60-an ya, sekarang sudah meninggal, bulan lalu meninggal, profesor saya. Dia tuh dulu penugasan di Jawa Barat, kampung sebelah mana, saya nggak tahu. Paginya dokter, tapi seorang dokter ditanya juga, gimana caranya bikin irigasi di sawah. Can you imagine? Can we decline that request? No, we can't. Karena kita dianggap orang pinter, orang yang terdidik, gitu loh. Dan orang terdidik itu, khasnya dia harus rendah hati. Jadi dia harus bisa memanage semua resource yang ada di tempatnya, dan melakukan dan mengarahkan orang untuk bisa mencapai potensinya yang optimal. Ya.
Kalau kita nggak meresearch sesuatu, bagaimana kita bisa tahu kalau di sekeliling kita lagi ada masalah, teman-teman? Research yang paling gampang yang bisa teman-teman lakukan adalah baca koran tiap hari, nonton berita, tapi beritanya yang benar, bukan yang hoax. Terakhir, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita itu harus teguh dalam keimanan. Harus jadi role model tidak hanya di kehidupan sehari-hari itu, tidak hanya kepintaran kita, tetapi juga bahwa kita harus memiliki dunia sosial dan juga dunia kerohanian dan spiritual yang harus menjadi contoh bagi orang lain, gitu loh. Ya, kita menjadi sebuah role model di masyarakat, apalagi kita membawa emblem kita ini anak Tuhan. Ingat Tuhan Yesusnya bilang, biarlah dari buahnya kamu dinilai oleh orang. Orang akan mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Itu penting banget bagi seorang leaders, apalagi Christian young leaders. Ya. Pertanyaan berikutnya, as a leader, can you work alone? Bisa? Nggak bisa lah ya. Saya sih jujur aja, saya nggak bisa kerja sendiri. Gitu kan? Oke, kita manusia ini terbatas, teman-teman. Kita butuh orang untuk bantu kita. Oleh sebab itu, sekali lagi kita care sama orang, ya harus bisa juga mempertimbangkan apakah orang itu butuh bantuan sama kita. Karena pada suatu hari mungkin kita akan kesulitan. Gitu. Dan kita harus mau ngakuin bahwa kita juga manusia yang penuh dengan kekurangan. Jadi apa yang harus dilakukan? Satu, peka sama keadaan sekitar kalian. Karena dengan kalian peka dan kalian tahu apa yang terjadi di sekeliling kalian, disitulah kalian akan punya ruang untuk berinovasi. Seperti acara Semak 5 hari ini. Ya. Dari situ kalian akan bisa punya visi dan misi yang jelas untuk organisasi yang akan kalian pimpin. Organisasi yang paling kecil itu siapa, teman-teman? Diri kalian sendiri. Kenapa saya bilang diri kalian sendiri? Karena tubuh kita disusun dari berbagai sistem organ yang pernah nggak? Kalian kan setiap hari terima renungan dari sekolah. Pasti kan pernah baca. Tubuh ini tuh satu kesatuan. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa mata. Kita nggak bisa jalan sendiri, tapi tangan kita nggak ada di situ. Bayangkan kalau tubuh kalian ini masing-masing anggota, masing-masing organ tubuh itu pengen minta lepas dari tubuh kalian. Jadi apa kalian? Nggak jadi apa-apa, teman-teman. Begitulah juga dalam kalian bermasyarakat atau berkeseharian di sekolah ataupun di rumah. Gitu ya. Setidaknya itu harus dikomunikasikan dan didiskusikan dengan baik. Kalian masih ada di Semak 5, kalian punya Bapak Ibu guru yang bisa menjadi teman diskusi kalian. Tentunya dengan cara yang baik dan sopan. Kalau udah malam, ya besok pagi lah kalian hubungi. Ya. Tapi selama kalian masih di sekolah, selama kalian mungkin masih jam kerja, silahkan. Gitu ya. Cari common interest. Tadi betul tuh, ada yang udah nyebut-nyebut ya di chat tentang common interest. Berikutnya, ya ini. Kalian pasti sering banget di kelas kepemimpinan itu belajar SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats ya. Itulah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi ketika kalian memimpin seseorang, memimpin orang lain, kalian lihat apa yang nggak ada di kalian, mungkin ada di orang lain. Dan jangan pernah merasa malu untuk mengakui semua itu. Ya. Sekali lagi, ini yang saya senang banget nih. Ini bukannya karena saya diundang Semak 5 terus saya masukin ayat Alkitab, enggak. Tapi karena memang saya senang banget sama ayat ini. Gitu ya. Ada yang mau bacain dalam bahasa Indonesianya, salah satu, ayo buruan, saya tunggu. Yuk, siapa yang mau take inisiatif? Silakan langsung buka speakernya, langsung nyebut bahasa Indonesianya. Yuk, saya nggak perlu tunjuk ya, kan leader semuanya di Semak 5. Yuk, siapa yang mau? Langsung nih, saya nggak tunggu nih. Ya, silakan. Silakan, baca bahasa Indonesianya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seisi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Kurang lebih. Oke. Terima kasih, Jason. Ya, apapun yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, kamu lakukan dulu. Banyak anak ketika dia pengen join organisasi atau join suatu komunitas, dia akan selalu nanya, kalau gue ikut ini, gue dapat apa ya? Kalau gue ikut ini, gue dapat apa? Itu kan, itu yang ditanya terus kan. Tapi Tuhan tuh ngajarin kita, itu beda loh. Tuhan tuh ngajarin kita, kalau lu mau dibaikin sama orang, lu mau dapat sesuatu dari orang, lu kasih dulu ke orang. Lu baik dulu sama orang gitu. Jadi kalian, sebagai seorang anak muda, ingat baik-baik.
bahwa kalian harus memberikan teladan terlebih dahulu, care dulu sama orang, lihat dulu orang butuh apa, kalian bantu dulu. Maka di kemudian hari mungkin kalian bisa dapat dibaikin sama dia atau sama orang lain yang mungkin, karena Tuhan itu sungguh ajaib ya. Dia bisa mengatur hidup manusia dengan cara yang sangat tidak terduga. Saya nggak pernah mau sekolah ke Amerika. Karena sebenarnya dalam kepala saya cuma mau berangkat ke NUS. Saya udah ngantongin tiket ke NUS, ke National University of Singapore untuk lanjut S2 dan S3. Tapi kenapa saya akhirnya milih Amerika? Itu bukan saya milih Amerika, saya dikasih sekolah di Amerika. Teman-teman bayangkan hal seperti itu. Itu bisa terjadi dalam sekejap begitu saja Tuhan kasih. Sama, dalam halnya kita memimpin orang, dalam halnya kita menjadi seorang leader, jangan pernah nanya dulu, gue dapat apa, tapi kasih dulu aja ke orang dengan tulus dan ikhlas. Dan jangan pernah sekalipun mengharap orang ngasih ke kalian, gitu ya. Saya nggak banyak waktu lagi, tinggal 10 menit. Saya cuma mau ngasih tahu teman-teman, hal lain yang bisa saya kasih adalah perbanyak kolaborasi dan aksi. Karena kita nggak bisa kerja sendiri, maka kita harus melibatkan berbagai macam elemen lain di sekitar kita yang punya akses dan network yang lebih membawa kita ke dalam hal yang lebih luas di kemudian hari. Saya mengikuti pengajaran dari Inns and Bohr mengenai kolaborasi 4 bidang, akademisi, government, swasta, dan juga komunitas. Tetapi oleh mentor saya, Profesor Trianggono Ahmad, pada saat itu Rektor Unpad, beliau mengajarkan saya, Alvin, itu nggak hanya serta-merta 4 aspek itu. Segala sesuatu yang kamu kerjakan itu harus terlihat dan terdeteksi oleh media. Kenapa? Kalau enggak, itu nggak akan ada gunanya. Orang nggak akan tahu kalau nggak ada yang ngasih cuap-cuap tentang apa yang kamu kerjakan. Betul, dan masuk akal bagi saya. Tetapi media, selain dia bisa menjadi senjata yang sangat ampuh, dia juga bisa menjadi senjata yang sangat menjadi bumerang bagi kita kalau tidak dikendalikan dan dibuat menjadi hoax. Lihat aja berita-berita hoax kan, kadang lebih hebat daripada berita yang benernya. Dan sebagai seorang dokter, saya juga belajar bahwa manusia itu bukan hanya sekedar nih orang biologis gitu ya. Tapi manusia itu punya sisi pemikiran, dia punya sisi psikis yang harus kita sentuh. Dan juga sisi sosial dan lingkungan. Sosial dan lingkungan yang harus kita sentuh. Saya menggunakan teori yang sudah lama dari Engel tahun 1977. Ini teori lama tapi sampai hari ini masih terus kita pakai dalam kita bisa memahami dan menyelami apa yang menjadi permasalahan pasien-pasien kita. Bayangkan teman-teman. Kadang orang tuh ya datang ke dokter, sakitnya tuh nggak sakit teman-teman, cuma butuh didengerin doang. Oh iya Pak, Bapak kenapa? Iya dan sebagainya. Selesai dari dokter, dia udah merasa lebih sehat dan lebih baik. Kadang-kadang saya malah nggak ngasih obat, pendengerinnya dia ngomong cuap-cuap panjang lebar. Selesai. Nggak ada masalah tuh, nggak ada sakit. Betul. Saya periksa nggak ada kelainan. Jantungnya bagus, parunya bagus, segala macam ya. Begitu kita gali, kadang kita bingung, ini apa masalahnya ini orang datang sakitnya macam-macam. Tapi pada saat kita periksa dengan stetoskop, dengan segala pemeriksaan yang kita punya, model yang kita punya, kok nggak ditemukan satu kelainan pada organ pasien ini. Oh, ternyata pas kita gali, ternyata iya dok, anak saya udah pergi dari rumah 3 hari, nggak ngomong sama saya, terakhir kami berantem hebat, dan sebagainya. Coba teman-teman bayangkan. Hanya dengan kita ngobrol, permasalahan orang bisa selesai. Oke, sekarang saya kasih cerita sedikit. Pada saat itu, karena pandemi, teman-teman Permias minta saya lead tim yang untuk memastikan mereka sehat gitu ya. Akhirnya mereka memilih saya menjadi seorang ketua umum di Permias Nasional, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, yang ya itu tadi anggotanya 8.000 lebih gitu ya. Ini teman-teman saya yang membantu saya, dan teman-teman bisa lihat persebarannya. Ini hanya tim directors-nya aja, core timnya, tim intinya. Tetapi saya masih punya banyak pengurus yang tersebar hampir di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Salah satunya adalah teman baik saya dari saya masih SMP, namanya Alvin Salim. Dia juga dulu sekolah di SMAK 5, seangkatan saya. Dan lucunya Alvin Salim ini ketika saya ke Bandung, saya ke Unpad, dia di ITB. Saya lulus dari Unpad, dia berangkat ke NUS, ke Singapura untuk MBA. Lulus dari Singapura, dia balik ke Jakarta. Dulu tuh kita punya impian, yang mau ke Singapura tuh saya, yang mau ke Amerika tuh dia. Sekarang kebalik, saya ke Amerika duluan, dia ke Singapura duluan. But at the end of the day, sekarang dia sekolah di Harvard, teman-teman. Bidangnya public administration untuk public administration, gitu ya. Kebayang nggak? Dulu mungkin Pak Mangatur juga ingat, karena Alvin Salmi dulu salah satu tim matematikanya kita di SMAK 5. Nah, ini luas wilayah yang saya pimpin, 8.000 mahasiswa lebih ada di semua titik-titik ini, gitu ya. Ini case study sekarang. Bagaimana mahasiswa Indonesia merespon COVID-19 gitu ya. Jadi
key features-nya adalah leader itu lahir di tengah krisis. Ini COVID-19 ini krisis, teman-teman. Kalau kalian jeli, kalian bisa bangkit di tengah krisis ini dan menjadi leader. Ya, anak muda itu sangat punya peran penting dalam mendukung kolaborasi antar stakeholders. Ya, antar pemangku kepentingan. Yang penting adalah mainin tuh gotong royong, nasionalisme dan patriotisme kalian. Jadi leader, jadi contoh. Ya. Kalau kalian bisa memplanning semuanya dengan tepat dan baik, akhirnya eksekusi program kalian juga akan baik dan benar. Belajar untuk mematangkan diri. Ini. Ingat banget waktu itu kita punya ide banyak banget, tapi akhirnya saya bilang teman-teman, daripada kita langsung laksanakan terus gagal, kita yang malu, kita bikin aja studi kecil-kecilan prototype di 13 chapters, 13 negara bagian, bagaimana kita memastikan kesehatan teman-teman Indonesia di situ. Dilakukanlah pencatatan, data surveillance, mapping, dan sebagainya. Dari situ, saya berangkat ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Saya bilang, Pak, kita udah punya data, Pak Konjen, mau nggak menyapa mahasiswa di 15 negara bagian di wilayah timur untuk memastikan kesehatan mereka? Pak Konjen mau, langsung. Kita melakukan video conference pertama kali perwakilan Republik Indonesia kepada mahasiswa. Di seluruh dunia tuh nggak ada yang ngerjain, teman-teman. Not even our embassy yang ada di Beijing atau yang dekat dengan Wuhan pada saat itu. Jadi US itu yang pertama. Ya. Karena kita dianggap berhasil, kita tingkatkan. Teman-teman dari seluruh US minta, ayo dong bikin satgas yang cakupannya seluruh Amerika. Kita bikin, apa yang kita lakukan, di copy semuanya, kita lakukan pendataan, kita lakukan virtual meeting, kita di Amerika ini, teman-teman, terus terang ya, selain mahasiswa banyak, koordinasinya juga ribet. Kenapa? Karena KBRI kita ada di Washington DC, sedangkan di wilayah negara bagian lainnya dibantu oleh 5 konsulat jenderal, ada di New York, Chicago, Houston, San Francisco, dan Los Angeles. Jadi setiap minggu tuh kita semua rapat, mahasiswa tuh rapat sama para diplomat dan para konsul jenderal, dan waktu itu ada wakil dubes, karena Pak Dubes kita sudah pulang ke Jakarta menjadi wakil menteri, waktu itu Pak Mahendra Siregar. Gitu ya. Jadi kita tiap minggu, wah strategi, apa yang mesti dikerjain gitu ya. Dengan mengkombinasikan kolaborasi pentahelix yang tadi kita bangun, yang sudah saya bangun dari awal, maka kita bisa mengimplementasi strategi-strategi penting seperti satu. Ternyata mahasiswa mengeluh soal bagaimana mereka bisa tetap safe. Jadi kita terbitkan health guidelines. Mereka mengeluh sekarang mereka nggak bisa keluar dari kamar, tiap hari di kamar dan mereka stres. Ini berpengaruh pada kesehatan mental. Jadi kita buat grup mental health support untuk bisa menjadi menjadi teman sebaya untuk konseling teman sebaya. Ya, itu penting dan jadi teman ngobrol. Setiap minggu kita punya jadwalnya sampai hari ini masih berjalan. Ya, kita sensus mahasiswa Indonesia, kita lakukan screening survei, pemberian bantuan, reporting data, dan banyak hal sebagainya. Dan karena hal ini, teman-teman, saya diundang untuk berbicara dan audiensi oleh Komisi 1 DPR RI. Saya berhadapan langsung dengan Ibu Mutia Hafid, menyampaikan apa yang sudah dilakukan, dan terus terang, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Amerika, teman-teman mahasiswa ini ternyata menjadi inspirasi, dan malah dari pihak Kementerian Luar Negeri kita itu mengundang saya untuk bisa bicara di Bali Democracy Student Conference tahun 2020 kemarin. Itu sebuah conference internasional dengan seluruh peserta-peserta pelajar dari seluruh dunia men-sharingkan apa yang telah dilakukan. Jadi teman-teman di sini dapat materi yang udah pernah saya sharing di level internasional. Ya, lihat, ini health screening survey. Pertanyaannya pernah punya gejala atau enggak, lalu bagaimana risk factor-nya. Lalu kita juga sempat tanya mereka kebutuhannya apa aja. Mungkin ada yang kebutuhan mungkin untuk sisanya mau habis, asuransinya gimana, stok makanannya gimana gitu ya. Dan ini hasil sensusnya menyatakan sampai dengan 2021 tanggal 9 Februari itu hari ini jumlah yang sakit ada 13 out of 4.600 mahasiswa. Gitu ya. Nah, ini studinya deskriptif aja. Saya cuma kasih lihat bahwa ada tren penurunan kebutuhan mahasiswa dari minggu yang sebelumnya ke minggu yang sesudahnya. Gitu ya. Nah, ini waktu itu dari semua data yang kita kumpulkan itu, saya koordinasi sama semua konsul jenderal, sama Pak Wakil Dubes, mohon bantuannya, kita akan prioritaskan bantuan dikirim kepada mahasiswa ABCDE yang sakit, yang tidak bisa keluar rumah, dan terjebak. Ya itulah disiapin semua sama para konjen. Apakah ada uang yang saya keluarkan? Saya tidak mengeluarkan uang sama sekali, teman-teman. Saya cuma nyumbang buat Zoom-nya aja. Karena Zoom-nya dari kita. Saya cuma bayarin Zoom-nya aja setiap bulan. $15. Ya.
Teman-teman pun nggak sampai di situ. Teman-teman punya inisiatif banyak sekali waktu itu. Harus diakomodir. Saya dengerin mereka bilang, kita harus punya pusat informasi nih. Pusat informasi, kita bikin nih, covid19.permiasnasional.com. Kita koordinasi sama perwakilan Republik Indonesia dimanapun ya. Kita keep kontak sama apa yang, sama mahasiswa mungkin yang sakit, yang keluarganya tiba-tiba ngubungin saya. Saya pernah tiba-tiba dihubungin sama seorang orang tua yang anaknya harus pulang ke Jakarta, dan ternyata anaknya itu punya penyakit autoimun yang bisa kambuh atau kumat kapanpun. Coba teman-teman bayangkan bagaimana kita bisa mengamankan anaknya itu ada di Louisiana, saya di New Jersey, orang tuanya di Jakarta. Kebayang, dan bagaimana rasanya kalau anak yang kena autoimun tiba-tiba positif dan tiba-tiba positif COVID, terus autoimunnya kambuh. Saya udah nggak bisa bayangin. Puji Tuhan, Tuhan tuh baik loh. Saya berkoordinasi dengan konsul jenderalnya, dengan konjennya. Itu konjennya pada situ adalah temannya Memelina, teman gue Memelina tuh Bu Nana, sekarang sudah jadi dubes di Havana. Terus kita bilang, Bu, minta tolong dibuatkan surat atau pegangan ke Jakarta, ditembuskan ke Kementerian Kesehatan, ke Kementerian Pendidikan, ke imigrasi, sehingga anak itu bisa lolos langsung pulang ke rumah. Saya akan siapin surat dokternya, saya koordinasi sama dokter kampusnya, bahwa menyatakan anak ini punya sakit autoimun yang sewaktu-waktu bisa kumat. Dan terbukti karena anak itu menjelang dia pulang ke Indonesia, dia kambuh autoimunnya, teman-teman. Kebayang. Tapi puji Tuhan, anak itu sudah sampai di Jakarta dengan selamat, dan sampai hari ini dia pernah kena COVID sekali, tapi waktu itu kondisinya sudah COVID-nya kenanya di Jakarta, bukan di Amerika. Jadi mengamankan dan care sama orang itu harus benar-benar dari hati dan tulus, teman-teman, gitu ya. Oke. Nah, efek dari semua itu COVID, teman-teman. Tapi Permias waktu itu juga butuh kegiatan-kegiatan yang juga merangsang atau menyatukan teman-teman di mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jadi mulai kita bikin tuh. Waktu itu 17 Agustus kita bikin namanya Ignite Indonesia. Kita sharing di YouTube gitu ya, di YouTube event 17 Agustus. Dan teman-teman ini nggak main-main. Dengan network yang sekarang saya punya dan teman-teman saya bawa ke Permias, teman-teman pengurus bawa ke Permias, kita berhasil mengundang Bu Sri Mulyani, Pak Bambang Brojonegoro, even adiknya Presiden Obama, Ibu Maya Sutoro juga ikut hadir dan memberikan insight bagi para mahasiswa. Juga begitu banyak CEO termasuk Isyana yang ngasih performance buat kita, gitu ya. Ibu Mari Pangestu yang saat ini menjadi Managing Director di World Bank juga ikut hadir tuh di acara kita waktu itu. Kita juga memikirkan what's next after pandemi gitu ya. Itu kita bikin series namanya Warekada, teman-teman. Kita sharing tentang bagaimana sih jurusan-jurusan studi-studi tertentu di Amerika, dan pas itu kita mengundang ada begitu banyak pembicara. Di sini ada mentor saya Pak Mahendra Siregar, ada yang turut berbicara, lalu ada mentor saya waktu itu Pak Ivan, kita juga ngobrol sama Pak Muhammad Lutfi, Pak Dubes yang baru yang sekarang sudah menjadi Menteri Perdagangan. Saya dipanggil khusus ke DC untuk ketemu dengan beliau, dan kita ngobrol banyak hal yang benar-benar membuka pikiran saya bahwa ternyata selama saya belajar di dokter, ilmu saya itu cuma segini, teman-teman, seujung jari gini. Ternyata di luar sana luas sekali, dunia ini tuh sangat luas, dan saya akhirnya selalu berpikir bahwa, oh Tuhan, dengan apa yang saya punya, saya itu ternyata bukan apa-apa. Ada begitu banyak orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, jauh lebih tinggi kemampuan daripada saya, sehingga ini memicu saya untuk terus bisa berbenah diri. Pada situ Pak Lutfi, Pak Dubes kita yang sekarang sudah menjadi Menteri Perdagangan, dia men-challenge saya gini, Alvin, minggu depan Pak Menko Maritim datang, bisa nggak Alvin, kita ngobrol mahasiswa dengan beliau, kita ngobrol santai, tapi saya minta Alvin yang jadi moderatornya. Ketemu pernah satu kali sama Pak Menko Marves di New York, sama Pak Luhut di New York, tapi pada saat itu kan saya mahasiswa biasa yang ngedengerin kuliah umum media. Pernah ngobrol, iya, tetapi belum tentu juga dia ingat saya. Kali ini saya disuruh berhadapan one-on-one sama beliau, memandu diskusi beliau. Kebetulan bayangkan, deg-degannya setengah mati. Gitu ya. Dan persiapannya juga nggak lama, hanya kurang dari seminggu. Tapi kita berhasil. Engagement-nya bagus, jumlah mahasiswa yang hadir lebih dari 200, even hampir 300 orang pada saat itu. Jadi luar biasa sekali bahwa teman-teman memberikan dukungan yang luar biasa bagi saya. Ada begitu banyak program yang diluncurkan. Salah satunya adalah kerja. Ini adalah program yang diluncurkan oleh Permias Nasional karena kita menyadari saat COVID mulai, ternyata sulit sekali para mahasiswa internasional untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika Serikat.
Not even pekerjaan, magang pun sulit. Jadi akibatnya apa? Teman-teman Permenas Nasional itu menego perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk dapat memberikan kesempatan magang secara eksklusif hanya bagi mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Sekalian talent scouting dan headhunting, sebetulnya begitu. Nah, ternyata teman-teman, sejak kita launching dari bulan November, sudah ada lebih dari 50 perusahaan, baik itu nasional maupun multinasional, yang ada di Indonesia, memberikan lebih dari 150 internship listings di website Permias melalui kerja.io ini. Teman-teman bayangkan, hanya karena kita berpikir teman-teman di Amerika sekarang susah dapat magang. Dapatlah ini. Ciptalah program ini dan kita mendapatkan begitu banyak insight, begitu banyak kesempatan yang terbuka. Nah, ini sebagai recap apa yang saya kerjakan selama 2 tahun di Amerika Serikat. Ini kalau lihat, ini saya lagi di laboratorium nih, yang di sini nih saya tunjuk pakai kursor. Ini saya lagi melakukan riset, saya mempresentasikannya. Ini adalah tim yang paling bawah sebelah kanan itu adalah pembimbing saya, usianya 90 tahun. Beliau adalah ahli kanker Amerika, pernah menjadi top ketua dari Asosiasi Dokter Ahli Kanker se-Amerika Serikat maupun peneliti kanker se-Amerika. Usia 90 tahun, beliau menemukan obat kemoterapi untuk leukemia pada zaman itu, gitu ya. Lalu ini teman-teman saya, ini saya foto sama Pak Dubes yang baru, ini Pak Dubes yang lama. Ini waktu bulan Desember kemarin saya selesai sidang terbuka, saya berangkat dapat undangan ke Los Angeles untuk menghadiri sosialisasi bersama dengan Korpol Hukam dari DPR RI. Jadi ada begitu banyak kesempatan yang terbuka hanya karena apa? Karena kita care sama orang butuhnya apa, teman-teman. Ya, sebagai conclusion, saya cuma mau ngasih tahu bahwa inisiatif yang dibangun berdasarkan hanya karena kita mau mendengar dan kita mau engage ke teman-teman kita, itu akan menyebabkan teman-teman kita nih merasa didengarkan, merasa mereka dapat empati, merasa terhubung sama kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa menghasilkan suatu iklim atau suatu lingkungan yang sangat mendukung, yang welcome, yang hangat, dan akhirnya kita bisa memberikan reinforcement yang lebih baik, yang kuat untuk sebagai legacy kita bagi generasi berikutnya. Gitu. Jadi kalau kamu sekarang ada di SMAK 5, sebagai murid kelas 12, tinggalkanlah legacy yang baik untuk sekolahmu. Karena masa sekarang tidak akan pernah terulang di masa kemudian hari. Apa yang kamu punya kesempatan di saat ini itu tidak akan pernah terulang lagi nanti, gitu ya. Gitu. Dan sekali lagi, saya tuh selalu percaya kesempatan gak datang 2 kali. Jadi kalau kamu sekarang udah dikasih kesempatan yang baik, lakukanlah dan manfaatkanlah kesempatan itu untuk kamu bisa berguna bagi orang di sekitar kamu sebanyak-banyaknya. Again, sebagai take home message, listen, therefore you will be listened. Ya, altruism itu menyebabkan kita harus punya altruisme atau kemampuan untuk bisa mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kalian harus care sama orang lain, ya. Kamu harus peka sama keadaan di sekitar kamu. Dengan kamu membuka kacamata kamu baca koran, kamu nonton berita, kamu tanya sama orang tuamu, kamu ngobrol sama teman kamu diskusi isu-isu yang lagi hot saat ini, gitu ya. Ya, macam-macam gitu ya. Kamu akan menjadi orang yang semakin rendah hati untuk mau mempelajari sebuah hal baru. Bukan berarti gue anak IPA, terus gue nggak mau belajar ekonomi, gue nggak mau belajar sos, gue nggak mau belajar antropologi. Enggak, karena pada akhirnya gue sebagai seorang dokter yang penuh dengan ilmu biologi, kimia, fisika itu juga harus ngerti orang lain yang juga ada di dalam disiplin ilmu yang nggak dipelajari di kelas IPA. Anak IPS misalnya, tiap hari pelajaranku cuma ekonomi, geografi, dan sebagainya. Aku nggak perlu tahu soal biologis. Hey, don't you think that your body is a biologic system? Semua itu saling terkait dan jangan pernah mengkotak-kotakan apa yang kalian hadapi hari ini dengan apa yang kalian nggak pelajarin hari ini. Karena di akhirnya nanti, sekolah kehidupanlah akan menentukan kalian belajar apa dan kalian mendapat apa dari kehidupan ini. Ya, ini yang berbeda. Pemimpin Kristen itu to lead is to give the influence. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menciptakan leader yang baru. Kita mereplikasi, leader menghasilkan leader, bukan follower. Saya kasih sebuah contoh, teman-teman. SMAK 5 dengan cirinya leadership, saya kasih tahu ya, SMAK 5 itu menghasilkan begitu banyak leader di level BPK Penabur. Begitu banyak kepala sekolah di level penabur, di SMAK Penabur, itu ada berapa sekolah SMAK Penabur? Bayang anak OSIS?
Berapa di penabur totalnya? Saya bisa bilang mungkin itu setengahnya adalah kepala sekolahnya, itu setengah dari sekolah-sekolah SMAK penabur Jakarta itu adalah orang yang pernah mengajar saya di dalam kelas. Percaya atau enggak? Nanti kita hitung sama-sama. Tetapi semua kepala sekolah yang berasal dari SMAK 5 itu pernah ngajar saya di dalam kelas. Bu Silvi di SMAK 1, Pak Kris Arthur di SMAK 2, di SMAK 4 enggak. SMAK 5, even Pak Bowan, walaupun bukan guru di SMAK 5 dulunya, tapi karena dulu saya adalah tim biologi SMAK 5, saya suka dilatih sama Pak Bowan setiap hari Sabtu di SMAK 1. Di SMAK 6 ada Bu Fong Fong, dulu ngajar saya di kelas, ngajar kimia. Lalu ada Bu Budiarsi di Gading Serpong, itu juga guru saya di kelas, ngajar saya biologi. Begitu banyak leader yang dilahirkan dari SMAK 5. Ada Pak Yaner yang di Kota Wisata, itu dulu juga pernah ngajar di kelas saya, ngajar BK. Ya, begitu banyak hasil dari SMAK 5. Sehingga kalau SMAK 5 sudah bisa membuktikan guru-gurunya bisa menjadi leader di penabur, maka kalian pun sebagai anak-anak yang dilatih oleh para leader akan menjadi seorang leader juga di kemudian hari dan kalian harus bisa mencapai itu. Buatlah kesempatan selama kalian di SMAK 5 itu tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi modal untuk kalian bisa bertumbuh dengan lebih baik dan bermasyarakat dengan lebih baik dan menjadikan kalian seseorang yang memiliki legacy sehingga pada saat nanti kalian sudah dewasa kalian bisa lihat apa yang telah kalian lakukan bagi komunitas kalian. Lagi pertanyaannya, kita akan berakhir pada 2 pertanyaan ini. Kalau kalian mau join atau mau lead seseorang, apakah kalian memulainya dengan kalimat what's in it for me atau how can I help you? Mau mulai dengan kata gue dapat apa atau bagaimana saya bisa membantu Anda? Think about it. Okay? The more you think it, I think it will be there will be more lessons for you to learn from. Okay? So, thank you and let's discuss all this together. Kita masih punya waktu tadi, mungkin ya pas sekali. Thank you. Baik, terima kasih dok. Terima kasih Dr. Alvin. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman kelas 12 yang mau bertanya silahkan melalui kolom chat ya. Kita gunakan sedikit waktu untuk tanya jawab sama Dr. Alvin. Silahkan. Yuk, kalau ada yang mau nanya langsung aja ditulis di chat atau mau yang nanya langsung kayaknya boleh ya Bu Rahma ya? Ya, boleh dok, silahkan. Kalau teman-teman kelas 12 mau bertanya langsung ke Dr. Alvin juga boleh, silahkan ya. Yuk, mau nanya langsung buka mic-nya. Silakan. Ayo teman-teman kelas 12, apa yang sudah disampaikan Dr. Alvin sangat menginspirasi loh. Oke, ini ada yang masuk nih Bu Rahma pertanyaannya ke saya di direct message. Silakan dok. Oke, so, pertanyaannya dari Kevin kelas 12 SOS 2. Apa motivasi kakak to keep going on? Motivasinya adalah bahwa hidup ini nggak bisa flat-flat aja, Vin. Kalau hidup ini cuma flat aja, nggak ada tantangan, bagaimana kalian bisa punya ruang untuk inovasi? Gitu. Itu jawabannya, simple banget. Nggak ada yang lain. Dan satu lagi, apa yang saya lakukan hari ini adalah bentuk rasa syukur saya atas apa yang telah Tuhan Yesus berikan bagi saya dalam hidup ini. Right. Ada yang lain? Baik, ada yang lain untuk kelas 12, silakan. Oh, ada lagi nih, Bu. Kayak pada nanya di direct message, nggak apa-apa ya. Baik, dok. Oke. Jason kelas 12 IPA 1 bilang, do leaders have to be dominant people? Do they have to be extroverts? How many people does it take to be a leader? Jawabannya satu-satu ya. Nggak harus kok. Nggak harus, Jason. Percaya sama saya, tidak harus. Ya, ada teman saya yang dia punya kemampuan untuk lead the team, tapi dia bukan orang yang paling vokal ketika kita berdiskusi. Dia dalam setiap rapat itu selalu mendengarkan saya bicara. Begitu selesai bicara, dia datang ke saya dan dia diskusi dengan saya one on one. Entah apapun alasannya, tapi saya menerima ketika kita harus berdiskusi one on one. Ya, ketika menjadi
Apakah harus ekstrovert? Tidak harus. Jangan lupa, kadang kita itu hanya tenggelam dalam diskusi introvert versus extrovert. Pada kenyataannya, ingat, kepribadian itu, yang 16 tipe kepribadian itu, tidak hanya dihasilkan oleh kombinasi extrovert dan introvert. Mereka dihasilkan dari, kan, EST. Berarti ada extrovert, introvert, and X itu sensing sama kok saya lupa ya. Sensing sama judging ya. No. Sensing sama thinking. Terus no. Sensing sama intuitive, thinking and thinking sama F, satu lagi saya lupa F, satu lagi itu yang judging sama perceiving gitu ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenali rekan kita atau teman-teman kita ya, dan mengkombinasikan apa yang mereka punya dengan apa yang kita punya. Karena kalau kita sendiri aja nggak akan pernah berhasil, teman-teman. Nggak akan tercapai. Saya kasih contoh yang paling gampang, Jokowi. Pak Jokowi gitu ya, Pak Presiden Jokowi itu kalau dia hanya sendirian aja, dia nggak akan bisa ngurusin satu negara ini. Untuk itu dia butuh banyak orang untuk bantuin dia, gitu loh. Gitu ya. And how many people does it take to be a leader? Beda-beda masing-masing orang. Tapi kalau saya, terus terang mentor saya banyak sekali. Saya punya mentor mulai dari yang paling senior, yang profesor-profesor, yang level CEO, saya punya mentor. Saya punya mentor juga yang level pejabat-pejabat gitu ya. Ya puji Tuhan karena memang Tuhan yang membukakan jalan untuk saya bisa kenal dengan beliau-beliau. Saya terus terang sangat terinspirasi dan sangat hormat sekali dengan Pak Mahendra Siregar. Karena kalau bukan karena Pak Mahendra, saya nggak akan mau belajar di luar bidang dokter. Nggak mau tuh belajar ekonomi 101. Apaan sih ekonomi? Urusan orang ekonomi lah. Saya mah dokter, urusin aja diri saya sendiri, urusin dokter. Kan yang penting ngobatin pasien sembuh beres gitu kan. Nggak gitu teman-teman. It takes a lot of people. Semakin banyak kamu kenal orang, semakin banyak kamu akan belajar dari orang lain. Ya. Oke, next. Gimana cara mendorong diri untuk keluar dari comfort zone? Itu adalah dari Yohanan Harvey. Ya, jadi yang paling gampang adalah dengan kamu semakin sering mengupdate diri kamu dengan apa yang di sekitar kamu. Yang terpenting juga, kamu harus punya teman sebanyak-banyaknya dari bidang ilmu yang berbeda. Nanti kamu akan terasa, bentar lagi kalian akan kuliah, ya. Mungkin ada yang di sini akan memilih jurusan manajemen. Tolong perbanyak teman tidak hanya di dalam bidang manajemen, tetapi carilah juga teman dari bidang MIPA, dari bidang pangan, dari bidang kedokteran, dari bidang politik, dari bidang komunikasi, dan dari segala macam bidang. Nanti kamu akan rasakan bagaimana kamu harus keluar, mau nggak mau, dari comfort zone kamu untuk menjadi seorang yang lebih baik. Oke, next. Brian. Oke, baik. Cukup, Dr. Alvin. Terima kasih. Waktu kita sudah cukup ya, Dok. Oke. Bu Rahma, ini pertanyaannya banyak banget. Jadi, gini deh. Nanti pertanyaannya saya copy dulu. Sebenarnya saya copy dulu. Nanti setelah saya copy, saya akan jawabin di email atau apa. Nanti saya kirim ke Bu Riona kali ya. Kan Bu Riona nanti saya kirim jawabannya supaya bisa disampaikan kepada teman-teman yang bertanya deh. Ya, ini pertanyaan banyak banget, Bu. Sorry ya, ada mungkin 10 lebih nih masuk ke direct message ke saya. Baik, terima kasih teman-teman kelas 12 yang sudah bertanya langsung kepada Dr. Alvinsyah. Kita akan mengakhiri sesi pertama, sesi 1 ya. Terima kasih Dr. Alvinsyah. Kami dari SMAK 5 mengucapkan banyak terima kasih untuk paparan ataupun sharing yang sudah disampaikan oleh dokter. Tetap menjadi berkat ya, Dok. Amin, terima kasih. Boleh teman-teman kelas 12 kasih emot tepuk tangan atau apa untuk Dr. Alvinsyah? Ya, terima kasih. Baik, untuk teman-teman kelas 12, mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi evaluasi yang sudah ada di kolom chat. Ya, dan sekarang kita akan berfoto dulu ya, Dok. Boleh. Diharapkan kepada semua siswa kelas 12 dan juga Bapak Ibu Guru untuk membuka kamera, kita akan berfoto sejenak. Terima kasih untuk tim IT, silahkan. Saya akan pandu untuk kita berfoto. Di sini ada 8 slide. Kita mulai dari slide yang pertama dulu. Semuanya pasang senyum yang paling terbaik. Siapkan? 1, 2, 3.
Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, mulai dari slide 4 masih tutup kamera semua. Silakan bisa dibuka dulu untuk kameranya. Oke, udah mulai kelihatan. Oke, untuk slide 4 siap. 3, 2, 1. Oke, slide 5 masih kosong. Masih belum pada buka kamera semua. Saya tunggu, siap. Slide 5, oke, udah ada yang kelihatan. 3, 2, 1. Slide 6. 3, 2, 1. Slide 7. 3, 2, 1. Slide 8. 3, 2, 1. Oke, sudah Bu Rahma? Baik, terima kasih Pak Edo. Nah, untuk mengingatkan acara kita selanjutnya setelah ini kita akan kembali ke Zoom kelas masing-masing untuk melakukan presentasi. Benar begitu ya Bu Riona? Betul Bu Rahma, itu di kolom chat. Saya sudah posting kelas IPA 1 ke IPA 2, IPA 2 ke IPA 3, dan seterusnya. Silakan anak-anak boleh lihat. Yang tinggal di kelasnya itu hanya anak-anak yang presentasi. Jadi yang nggak presentasi yang moving kelas ya. Oke. Baik, Link terima Zoom-nya kasih Bu, Bu Riona. link Zoom-nya udah ya? Kenapa Iya, nanti Pak kita Dok? share. Link Zoom-nya, oke, makasih. Ya. Baik, terima kasih. Demikian untuk sesi pertama kita. Dipersilahkan untuk kembali ke kelas masing-masing. Julia, Dr. makasih Alfincia, terima Makasih kasih. Terima kasih Alfincia. dokter. Terima kasih semua. Tetap semangat ya, Thank you. menginspirasi banyak orang. Mari. Terima kasih Bapak Ibu, makasih adik-adik. Terima kasih, semuanya. Alvin. Ya, dadah. Terima kasih. Dadah.